Baik, bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan perkuliahan kita seperti pokok bahasan pekan lalu tentang neural network dengan metode backpropagation. Kita sudah sampai pada perhitungan PJI dengan rumus-rumus yang telah ditentukan, dan kita juga sudah menghitung faktor pemberat dengan mengambil nilai acak, nilai bilangan acak dari 0 dan dari min 1 sampai dengan 1. Kemudian selanjutnya kita menghitung keluaran unit layer tersembunyi dengan persamaan set net J PJ0 tambah XI kali PJI, di mana PJ0 dan PJI ini sudah kita tentukan dari bilangan acak. Setelah kita masukkan dalam rumus ini dengan mengambil P10 X1 kali P11 X2 kali P12 sama dengan 0,2. Ini sudah ditulis saya kira pekan lalu. Kemudian set net 3 sama dengan P30 ditambah dengan X1 dikali P31 ditambah X2 kali P32. Setelah dimasukkan nilai dari variabel masing-masing, setelah dimasukkan, maka kita dapatkan angka 0,1. Demikian pula pada saat kita menggunakan fungsi aktivasi, menghitung fungsi aktivasi, set J sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat min set J. Jadi nilai daripada set net J3 ini menjadi pangkat. Ya. Jadi pangkat pada masing-masing set J yang setelah kita hitung sebelumnya. Untuk set 1 maka diambil dari nilai set net 1. Set 2 diambil dari perpangkatan menjadi perpangkatan set net 2. Dan set 3 dari set net 3 0,1 itu sama dengan 0,52. Kemudian selanjutnya kita menghitung keluarannya. Unit keluaran dalam hal ini YK dengan persamaan WK0 tambah sigma set J kali WKJ dari 1 sampai 3, karena hanya ada 3 jumlah masukan. Kemudian Y net W10 dari J1 sampai 3 set J kali WIJ, itu kita dapatkan angka setelah dimasukkan semua variabelnya 0,24 nilai keluarannya. Kemudian nilai E sama dengan 0,44 setelah kita masukkan ke dalam fungsi ini. Dan setelah itu, setelah kita menentukan nilai E, maka kita selanjutnya menentukan nilai delta net yang menjadi penambah untuk weighting faktornya. Ya, DK kali W11 D kali W13 dan seterusnya. Ini untuk W14, W11, W12 dan W13. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung kesalahan
pada unit-unit tersembunyi. Persamaannya, D net J yang kita hitung sebelumnya dikalikan dengan F Z net J sama dengan D net J kali set J dikali 1 kurang set J. Ini kita masukkan ke dalam variabelnya, minus 0,05 kali 0,55 kali 1 kurang 0,55 sama dengan minus 0,01. Demikian pula dengan cara yang sama untuk delta 2 0,01, untuk delta 3 0,01. Kemudian kita menghitung faktor delta dengan memanfaatkan nilai YK. Delta K sama dengan TK kali dikurang YK kali aksen YK net K. Dari nilai-nilai itu, variabel itu kita masukkan angka-angkanya, kita dapat minus 0,11. Kemudian delta WK sama dengan alpha kali DK kali set J, di mana J dari 0, 1 sampai 3. Dan delta W10 sama dengan 0,2. Kemudian kita menghitung delta atau selisih weighting factor pada masing-masing jaringan, maka kita dapatkan 0,2, 0,01, 0,0 minus 0,01 minus 0,01. Kemudian kita menghitung penjumlahan kesalahan dari setiap unit-unit yang tersembunyi. Sebelum kita menghitung perubahan bobot, terlebih dahulu kita menghitung penjumlahan dari setiap unit-unit tersembunyi. Delta net dari sigma dari K sama dengan 1 sampai M, delta K kali W KJ. Ini kita bisa nanti mentabulasikan pada setiap delta net yang telah kita hitung. Kita menghitung delta P masing-masing yang merupakan weighting factor dari layer tersembunyi. Persamaan yang digunakan seperti yang kita lihat di sini, alpha kali delta 1 kali X1 dan seterusnya. Kita hitung setiap delta P. Jadi tadi kita sudah menghitung delta W-nya, sekarang delta P-nya. Untuk delta P yang baru pada layer yang tersembunyi. Kemudian selanjutnya kita melihat perubahan bobot. Perubahan bobot yang merupakan tahap akhir dari suatu step atau suatu iterasi adalah WKJ yang lama yang kita tentukan secara random tadi ditambah dengan delta WKJ. Dan W11 baru sama dengan W11 ditambah delta W11, nilainya karena nilainya negatif, maka kita dapatkan 0,49.
untuk W12 yang baru minus 0,3 dikurang 0,01 karena nilainya negatif, maka kita dapat minus 0,31. Ya, W12 ditambah delta W12. Kemudian W13 yang baru sama W13 ditambah delta W13. Delta W10 yang baru itu sama. Dan perubahan bobot pada layer tersembunyi juga kita bisa hitung. PJI yang baru, PJI yang lama ditambah dengan masing-masing delta yang telah kita hitung. Selanjutnya kita menghitung nilai nilai weighting factor yang baru sebagaimana persamaan tadi, dan kita dapatkan nilai-nilai ini 0,2, 0,3, min 0,1, 0,3, 0,1 dan seterusnya. Setelah kita menghitung weighting factor yang baru pada masing-masing jaringan, baik pada input maupun pada layer tersembunyi, nilai W dan nilai V, maka kita selanjutnya menghitung toleransi yang diizinkan. Kalau apabila kita mendapatkan nilai selisih W yang sesuai dengan yang diinginkan, maka iterasi dihentikan. Tetapi jika belum, masih lebih besar dari nilai toleransi yang telah ditetapkan, maka iterasi dilanjutkan. Perhitungannya seperti pola atau cara perhitungan seperti yang lalu. Jadi seperti itu. Jadi iterasi ini akan berlanjut manakala batas toleransi batas kesalahan yang telah ditetapkan masih lebih besar, yang telah kita dapatkan masih lebih besar daripada batas toleransi yang telah ditetapkan. Sebaliknya, perhitungan akan dihentikan apabila kita mendapatkan nilai kesalahan yang lebih kecil dari batas toleransi yang telah kita tetapkan. Cara perhitungan tadi, ya demikian banyak rentetan perhitungan-perhitungan. Kita bisa, itu baru tiga masukan. Kalau dalam kenyataannya sampai seratusan masukan atau puluhan masukan, tabel-tabel dan step-step tentu, dan pengulangan-pengulangan yang begitu banyak. Di dalam program MATLAB menyediakan suatu toolbox atau instrumen untuk yang dapat mengakomodasi perhitungan neural network. Ya, insya Allah pekan depan kita akan lihat softwarenya dan bagaimana cara kerjanya apabila kita menggunakan MATLAB sebagai alat bantu di dalam melakukan perhitungan atau aplikasi untuk neural network. Insya Allah kita lihat pekan depan.